Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat menjalankan aktivitas kita dapat menjalankan sholat isya dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan berzikir. Sekarang kita lanjutkan dengan amal mulia lainnya, yaitu mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya untuk kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena lambang kebahagiaan ada 3, dan kehidupan manusia senantiasa berputar pada 3 keadaan tersebut. Yang pertama, apabila mendapatkan nikmat, bersyukur. Yang kedua, apabila mendapatkan ujian, bersabar. Yang ketiga, apabila berbuat salah atau dosa, cepat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang meniti jejaknya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama setelah Ramadan, kita tidak mengkaji kitab Ad-Durus Muhimmah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yang semoga menjadi pengingat bagi saya dan antum semua, yaitu kebutuhan terhadap hidayah setelah mendapatkan hidayah. Manusia ada yang belum mendapatkan hidayah Islam, maka dia membutuhkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi orang yang sudah masuk ke dalam Islam dan sudah mendapatkan hidayah Islam, dia juga masih butuh terhadap hidayah Allah. Sehingga
seorang muslim setelah mendapatkan hidayah, dia masih butuh dan senantiasa butuh terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita pahami dan perlu kita renungkan bahwa nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam, nikmat iman. Ketika seorang mendapatkan hidayah untuk mengikuti ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dahulu dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, lalu para sahabat menyampaikan kepada generasi setelahnya. Maka sungguh nikmat iman dan Islam ini nikmat paling agung. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, saat itu hari Jumat, saat turun ayat tadi, pada hari Arafah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini menunjukkan Islam adalah sempurna dan yang menyempurnakan adalah Allah. Tatkala Allah sudah menyempurnakan, Allah tidak akan menguranginya. Dan tatkala Islam sudah sempurna, maka tidak butuh tambahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Nikmat secara umum, tapi di sini lebih fokus kepada nikmat Islam, yang artinya bahwasannya Islam itu nikmatun tamatun, nikmat yang sempurna, bahkan nikmat yang paling sempurna, nikmat yang paling agung. Dan yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka ini menunjukkan Islam adalah agama yang diridhoi. Allah tidak akan memurkai Islam, karena Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam madina. Islam adalah agama yang diridhoi, dan yang meridhoi adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tadi Allah berfirman tentang bagaimana agungnya nikmat Islam ini. Maka hendaknya kita bersyukur ketika kita menjadi ahli Al-Quran, ahli sunnah, ahli Islam, yang mendapatkan nikmat yang paling agung, wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam menjelaskan akan agungnya nikmat Islam ini, fa innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai maupun orang yang tidak Allah cintai. Coba perhatikan dalam kehidupan kita. Dunia Allah berikan kepada orang cintai maupun orang yang tidak Allah cintai. Bahkan terkadang seorang tidak beriman, dunia secara lahiriah lebih banyak, lebih kaya, dia punya kedudukan. Karena memang dunia ini diberikan oleh Allah
tidak khusus kepada orang yang beriman, tidak hanya kepada orang yang Allah cintai. Manusianya dapat, mukminnya kafirnya, jinnya dapat, mukminnya kafirnya, hewan dapat, hewan buas maupun hewan jinak, semua dapat dunia. Walakin Allah la yutiddin illa liman yuhib. Tapi Allah tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Maka seorang yang mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, berarti dia termasuk orang yang Allah cintai. Sempurna atau berkurangnya cintanya Allah kepada seorang yang mendapatkan indah Islam tergantung bagaimana pengetahuan dan pengamalannya terhadap Islam itu sendiri. Semakin sempurna dan maksimal dalam mengilmui Islam, meyakini dan mengamalkan dan mendakwahkan, maka semakin tinggi cintanya Allah kepadanya. Semakin berkurang maka semakin berkurang. Tapi selama seorang dalam hatinya ada keimanan, ada keislaman, maka dia termasuk orang yang Allah kehendaki dan kebaikan. Fa innallah la yutiddin illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah tidak memberikan agama ini, nikmat Islam, kecuali bagi orang yang Allah cintai. Dan menunjukkan akan agungnya nikmat Islam dan iman ini, bahwasanya nikmat hidayah Islam ini murni pemberian Allah, murni karunia Allah, murni rahmat Allah. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengundat-undat kepadamu akan keislaman kalian, merasa berjasa. Qul la tamunnu 'alai islamakum. Jangan kalian merasa berjasa terhadap Islam kami. Balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia, yang memberikan nikmat kepada kalian tatkala memberikan hidayah kepada Islam, jika kalian jujur. Balillah yamunnu 'alaikum. Bahkan Allah lah yang memberikan kepada kalian karunia Islam, nikmat Islam ini. Walillahi yamunnu man hadakum lil iman. Maka seorang ketika diberikan oleh Allah hidayah Islam dan iman, itu murni pemberian Allah, bukan karena kekayaan dia. Karena realitanya tidak semua orang kaya mendapatkan hidayah Islam dan iman. Berarti kekayaan tidak menjadi sebab akan hidayahnya. Seorang mendapatkan hidayah Islam bukan karena kedudukannya, karena tidak semua orang yang punya kedudukan dia mendapatkan nikmat iman dan Islam. Tidak pula seorang mendapatkan hidayah Islam ini karena garis keturunan. Karena realitanya di lapangan banyak orang-orang secara garis keturunan baik mulia ternyata tidak mendapatkan hidayah iman Islam. Lihat yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini termasuk ulul azmi, berarti para rasul yang hebat dan mulia. Ternyata istrinya tidak mendapatkan hidayah. Ternyata anaknya
tidak mendapatkan hidayah. Tatkala Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, inni da'autu qaumi laila wa nahar, aku berdakwah kepada kaumku siang maupun malam, akan tapi mereka susur lari. Termasuk anaknya. Tatkala usaha luar biasa dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, bahkan tidak hanya puluhan tahun. Allah sebutkan tentang Nabi Nuh apa? Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun bersama kaumnya. Nabi Nuh berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Nuh berdakwah dengan terang-terangan. Tapi tatkala Nabi Nuh melihat kebuntuan yang ada pada kaumnya, maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Dahsyat doanya Nabi Nuh ini. Ya Allah, jangan kau sisakan, la tadhar al ardi, di atas muka bumi ini, dari orang-orang kafir, habiskan semua mereka. Innaka in tadharhum, jika engkau biarkan mereka tetap di muka bumi, yudillu ibadah, mereka akan menyesatkan para hambamu. Walam yalidu, mereka pun tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang fajir, durhaka, laki kafir. Maka doa Nabi Nuh, fa akhadhahumut tufan, maka datanglah adab Allah, tufan. Semua binasa kecuali beberapa makhluk yang bersama kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya pun ketika diajak, ya bunayyar kam ma'ana, bersama kami, ikut kami, aku akan selamat bersama kami. Dan saya beriman naik kapal. Tapi apa katanya? Sa'awi ila jabal, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan naik gunung sehingga aku selamat dari banjir kalau datang banjir. Adab Allah itu kalau sudah terjadi, Allah kehendaki, tidak bisa dipakai hitungan matematika, tidak bisa dikira-kira oleh manusia. Kejadian Aceh itu dahsyat waktu itu. Kapal yang di tengah laut bisa sampai daratan, dataran-dataran bumi bisa jadi lautan. Nah, kembali kepada tema bahwasanya seorang mendapatkan hidayah Islam bukan karena garis keturunan. Nabi Nuh alaihissalam Rasul Allah ulul azmi, tapi ternyata istrinya tidak dapat hidayah, anaknya pun tidak mendapatkan hidayah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya tidak mendapatkan hidayah, padahal kerabat dekat. Termasuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua kerabatnya mendapatkan hidayah Islam? Tidak. Ada Abu Lahab, bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, tabat, celaka kedua tangan Abu Lahab. Begitu pula istrinya. Ayat itu turun, Abu Lahab dan istrinya masih seger buger, masih sehat. Kalau hitungan manusia akan mengatakan nanti kan mungkin dia dapat hidayah.
Allah Maha tahu. Tatkala sudah dicap oleh Allah, maka tutuplah pintu baginya. Karena Al-Quran apabila menyebutkan maka itu hak. Begitu pula sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan adalah hak. Sunnah ketika Rasul mengkabarkan fulan ahlul jannah, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti banyak sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya, Asyram Basan bil Jannah, Ubaidah bin Jarrah, dan seterusnya. Begitu pula ketika sudah dicap seperti Abu Lahab, pasti hak. Ada paman Rasulullah, Abu Thalib. Kurang apa dekatnya Rasulullah dengan Abu Thalib? Bahkan Abu Thalib lah yang membina atau yang mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hidup bersama Abu Thalib. Rasulullah ingin supaya Abu Thalib dapat hidayah, karena saking baiknya Abu Thalib kepadanya. Sampai meninggal dunia masih didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Thalib hampir mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi karena diingatkan dengan nenek moyangnya, apakah engkau benci kepada agama nenek moyangmu? Supaya dipergantungkan dengan ajaran nenek moyangnya, lupa akan aturan Allah dan Rasulnya, akhirnya dia meninggal di atas agama nenek moyangnya. Kalau hitungan manusia, sisi waktu Abu Thalib pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sisi kerabat paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak Allah pilih untuk mendapatkan hidayah. Justru ada sahabat Salman Al Farisi dari Persia, dia mencari kebenaran. Awalnya mendapatkan agama Nasara, sampai dia diikat dan seterusnya, masih mencari. Akhirnya ketemu Nabi Muhammad SAW. Para ulama sering memberikan perbandingan antara Abu Thalib dengan Salman Al Farisi. Bagaimana kehendak manusia, walaupun seorang Rasul masih berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menginginkan Abu Thalib hidup bersamanya untuk dapat hidayah. Tapi ternyata Allah menginginkan Salman, maka Salmanlah yang dapat hidayah Islam. Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah Islam. Bahkan ketika meninggal dunia, Rasul tidak memintakan ampunan, tapi turun ayat. Karena tidak boleh mintakan ampunan kepada orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan apa? Bagaimana mahalnya hidayah iman dan Islam. Tidak hanya itu, kerabat-kerabatnya juga ada. Walaupun banyak di antara kerabat beliau yang mengikuti Islam, seperti Al-Abbas, Hamzah, dan yang lainnya yang mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya apa? Hidayah Islam dan iman itu bukan karena kekerabatan, bukan karena garis turunan yang hebat. Tidak itu. Tapi murni hidayah Islam itu adalah karunia Allah. Kalau keturunan seorang mulia pasti dapat hidayah, niscaya kerabat para Rasul mereka lebih dapat hidayah. Sehingga murni hidayah itu adalah karena pemberian Allah, bukan karena dunianya, hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena garis keturunannya. Walaupun masyarakat itu berpengaruh, tapi yang terpenting dan paling utama adalah hidayah
Islam dan iman itu murni pemberian Allah. Balillah yamunnu alaikum an hadakum. Bahkan Allah lah yang memberikan karunia kepada kalian saat memberikan hidayah kepada kalian. Maka ketika kita mendakwai manusia, kemudian manusia menerima dakwah kita, jangan pernah kita kemudian merasa bangga, merasa berjasa. Allah yang memberikan hidayah. Oleh karena itu, tatkala hidayah Islam itu mahal harganya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita setiap hari, setiap sholat untuk minta apa? Minta hidayah. Dalam surat Al-Fatihah, surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat yang merupakan bagian daripada rukun ibadah sholat, kita diperintahkan berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang diperintahkan minta petunjuk ini umat Islam atau bukan? Umat Islam. Berarti seorang muslim setelah mendapatkan hidayah, dia masih membutuhkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan arti siratal mustaqim adalah yang pertama al-Islam. Al-Islam berarti ketika seorang mukmin berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka dia minta ditunjukkan kepada Islam. Makna yang kedua adalah sunnah, jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hidayah. Ini adalah siratal mustaqim. Yang ketiga adalah jalannya Abu Bakar dan Umar. Fahtadau bihadzain. Rasul merintahkan untuk mengambil petunjuk dengan petunjuknya Abu Bakar dan Umar. Jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidayah siratal mustaqim, arti daripada siratal mustaqim adalah Islam, adalah iman, adalah sunnah, jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bertentangan makna-makna tadi? Tidak, karena Islam adalah jalannya dan petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam. Begitu pula jalannya para sahabat itu adalah bagian dari petunjuk Nabi, itu bagian daripada Islam, karena mereka menyebarkan apa yang mereka dapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Antum perhatikan, mengapa seorang setelah mendapatkan hidayah masih diperintahkan minta hidayah? Maka di sini ada dua makna agung. Makna yang pertama adalah seorang muslim setelah mendapatkan hidayah, maka dia butuh as-sabat, ketetapan. Dia butuh al-istiqomah. Dia butuh konsisten. Dia butuh tetap bisa di atas Islam, di atas iman. Karena realitanya ada manusia yang awalnya dia masuk Islam, tapi karena satu hal dan hikmah yang Allah kehendaki, ternyata dia tidak istiqomah di atas Islam. Dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Terjadi apa tidak? Terjadi. Berarti seorang setelah mendapatkan hidayah, dia doa ihdinas siratal mustaqim, artinya adalah minta ketetapan, minta keistiqomahan, minta as-sabat, supaya konsisten di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
wastaqim kama umirt, istiqomahlah kalian sebagaimana kuperintahkan. Maka Allah merintahkan kita istiqomah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita istiqomah. Bahkan Nabi memberikan wasiat kepada sahabatnya supaya istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta wasiat, ausin. Maka wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tadi yang minta wasiat, yang tidak akan tanya lagi kepada seorang pun setelah itu, berarti dia minta wasiat yang agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Berarti minta istiqomah di atas iman, di atas Islam. Itu makna yang pertama daripada permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, padahal kita umat Islam. Makna yang kedua adalah ihdinas siratal mustaqim, seorang sudah mendapatkan hidayah Islam, kemudian dia minta hidayah kepada siratal mustaqim, artinya minta tambahan hidayah. Minta tambahan hidayah. Karena iman itu yazid wa yanqus. Bagaimana iman? Wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan bertambahlah orang-orang yang beriman akan imannya. Dan seorang muslim terasa terkadang imannya dia naik, terkadang imannya turun. Walladzina tadaw huda, walladzina tadaw huda, dan orang-orang, wa yazidullahu alladzina tadaw huda, dan Allah menambahkan orang-orang yang mendapatkan hidayah, Allah tambahkan petunjuk hidayah. Berarti hidayah itu bisa bertambah apa tidak? Bisa bertambah, makanya Allah tambah. Walladzina tahuda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah tambahkan hidayah, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan. Berarti hidayah bisa bertambah, takwa juga bisa bertambah, iman bertambah. Seorang yang awalnya baru bisa mengamalkan sebagian tuntunan Islam, maka dia butuh tambahan hidayah sehingga bisa mengamalkan amalan-amal Islam yang lainnya. Seorang yang awalnya baru fokus dengan amal-amal yang sunnah, atau pertama fokus pada amal-amal wajib, dia berharap ada tambahan, minta kepada Allah, maka dia kemudian bertambah, bisa melanjutkan dengan amal-amal dan menambah dengan amal-amal sunnah. Karena sunnah itu menyempurnakan daripada amal yang wajib. Maka itu perlu diperhatikan. Hidayah itu butuh untuk istiqamah di atasnya, dan hidayah itu butuh tambahan hidayah. Maka bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh. Rasanya tidak ada bulan seorang ringan beramal soleh seperti bulan Ramadan. Betul. Apa bulan luar Ramadan lebih mudah? Ramadan 30 hari puasa gak sempat belas, ya. Anteng. Poso gak kuyak belas. Tapi puasa Syawal 6 hari rasane rotok berat, ditunda-tunda, nggak terus karoleh piro isen, terus mulai. Dan itu bagian daripada tujuan
Allah mensyariatkan amal setelah amal. Tujuannya apa? Supaya istiqomah. Dan memang di antara tanda-tanda amal itu diterima adalah amal itu membuahkan amal soleh yang lainnya. Jadi di antara tanda-tanda amal seorang diterima oleh Allah, amal itu adalah membuahkan amal-amal yang lainnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu balasannya kebaikan. Kebaikan membuahkan kebaikan. Di samping kebaikan itu Allah balas dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai di sini bisa dipahami? Bukan berhenti. Itu cara bangunkan yang ngantuk. Kalau sudah sampai di sini kan biasanya kan, mari lah. Bisa dipahami kenapa setelah seorang muslim mendapatkan hidayah diperintahkan minta apa? Ihdinas siratal. Mana yang pertama apa tadi? Minta untuk istiqamah di atas hidayah. Yang kedua, minta tambahan hidayah, bisa mengamalkan amal-amal yang lainnya. Jadi ketika nambah amal adalah amal soleh, bukan nambah amal yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, dalam urusan agama. Karena amal soleh itu tidak dinamakan amal soleh kecuali apabila didasari dua hal. Satu, diamalkan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal itu adalah amal yang ada tuntunan dari Islam, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Poin terakhir, bagaimana kita sekarang memelihara, apa sarana untuk bisa istiqamah dalam melestarikan hidayah Islam ini, supaya bisa sabat, bisa istiqamah, semakin semangat dalam menjalankan agama. Yang pertama dan paling utama adalah doa. Jangan lupa, karena Allah pun perintahkan kita doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan doa. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini doa. Dan doa ini adalah senjatanya seorang muslim, seorang mukmin. Karena segala sesuatu ada di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Maka Allah membolak-balikkan hati manusia. Maka doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Segala sesuatu ujung-ujungnya adalah kepada Allah. Dan semua dari Allah. Berarti kita ketika menginginkan sesuatu yang ditentukan dan semua adalah bergantung kepada Allah, berarti apa? Doa kepada Allah. Karena Allah merintahkan kita doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila mereka bertanya kepada Muhammad, mereka bertanya kepada tentang aku, jawablah aku dekat. Apa artinya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi orang yang berdoa apabila dia berdoa. Untuk mendapatkan doa yang dikabulkan oleh Allah, di syaratnya apa? Falyastajibuli. Hendaknya mereka memenuhi perintahku, syariatku. Wal yu'minu bi. Hendaknya mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka doa. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan memang inilah
penghubung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, di antaranya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang sering diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sarana untuk bisa sabat dan memelihara serta melestarikan Islam kita, hidayah iman adalah dengan ilmu Islam, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, ilmu yang dahulu dipelajari oleh para sahabat. Ini adalah sarana untuk bisa memelihara keimanan kita. Oleh karena itu, coba perhatikan, orang yang lebih memegang agama Allah itu adalah orang yang memang dia tahu hakikat agamanya. Dia berusaha megang. Tapi kalau seorang masuk Islam, lalu dia tidak mengenal akan hakikat agama Islam, tidak pula mengenal keindahan agama Islam, ini mengkhawatirkan. Dan sering terjadi. Yadkhulun bila hujjah, yakhrujuna bila hujjah. Mereka masuk dalam Islam tanpa hujjah, tanpa pegangan, dan dia tidak memahami, tidak mendalami, tidak mengetahui hakikat Islamnya. Akhirnya apa? Terjadi sebagian ada keluar tanpa hujjah, tanpa pegangan. Berbeda dengan pengikut para rasul, seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari, tatkala sahabat Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, dia berangkat ke Heraklius, pembesar negara Romawi. Ditanya dia tentang agama yang dibawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaannya adalah tentang pribadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dijawab Abu Sufyan, dia adalah orang yang mulia di antara kita. Kita kenal mereka, kenal nasabnya. Dan para nabi juga garis keturunannya adalah mulia. Ditanya pula tentang para pengikutnya. Adu'afa'uhum am aqwiya'um, kebanyakan yang mengikuti Nabi Muhammad itu, kata Heraklius, pembesar negara Romawi, kebanyakan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, atau orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya posisi. Kata Abu Sufyan, bal du'afa'um, kebanyakan orang-orang lemahnya. Dan memang kebanyakan yang mengikuti dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah para du'afanya. Kenapa? Orang kalau tidak punya posisi tertentu, dia hatinya tidak ada banyak penghalang. Oleh karena itu, seorang ulama bernama Abdurrahman Al-Muallimi, seorang yang sangat alim, dulu masa hidupnya beliau zuhud sekali, bahkan punya coretan-coretan buku. Ketika ditanya, kenapa Anda kok punya kitab-kitab berserakan banyak ini, apa tidak dicetak? Kata beliau, kalau memang ini bermanfaat, insya Allah suatu saat akan ada orang yang membangkitkan, yang akan menyebarkan buku ini. Subhanallah, setelah penulisnya meninggal dunia, baru sekarang para ulama mengejar karya tulis beliau dan dibangkitkan oleh Allah melalui orang-orang dan para ulama tertentu. Di antaranya adalah timnya seorang ulama Syekh Bakar Abu Zaid dengan timnya yang luar biasa, menggali kitabnya, dikumpulkan jadi kitab yang berjilid-jilid. Makanya ini pelajaran bagi kita. Terkadang seorang itu amalnya tidak langsung tampak buahnya di hadapannya, tapi kadang-kadang butuh waktu yang lama baru tampak hasil dan buahnya. Tapi itu perlu keikhlasan.
Karena kata para ulama, man kana lillahi fa yabqa. Maka yabqa. Suatu yang dikerjakan karena Allah itu akan langgeng. Tapi apabila dikerjakan tidak karena Allah, walaupun di depannya tampaknya itu sudah baik, tapi pasti runtuh. Pasti runtuh. Pada zaman Imam Ahmad ada 2 orang namanya Ahmad. Satunya Ahmad bin Hanbal, satunya Ahmad bin Abu Duat. Kalian kenal Imam Ahmad? Kenal? Kenal. Muridnya siapa? Hah? Muridnya Imam Syafi'i. Hasan. Muridnya Abu Yusuf juga. Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah. Tapi Imam Ahmad tidak berjumpa dengan Abu Hanifah, tapi dengan Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf ini hebat. Pada masa kecilnya semangat belajar, tapi orang tuanya fakir, miskin sekali, kata bapaknya. Dan memang sering orang tua seperti ini. Li, sampai ojo marah-marah Abu Hanifah. Maksudnya aja belajar. Li anak muhtad itu dibutuhkan gue. Kan dipakai bentuk kerja. Kadang-kadang orang tua nggak sabar. Masih kecil disibukkan dengan kerjaan, lupa kalau seandainya dia ini difokuskan belajar, nanti akan banyak manfaat lebih banyak berikutnya. Akhirnya Abu Hanifah bertanya kepada ayahnya berapa satu hari dapatnya, atau kepada anaknya. Akhirnya diketahui bahwasannya Abu Yusuf ini mendapatkan upah 1 dirham, 100 dirham. Oleh karena itu Abu Hanifah mengatakan kepada bapaknya, biarkan anak ini belajar, fokus. Adapun hasil kerjanya dia berapa, saya akan tutupi. Kata Abu Hanifah, saya akan tutupi. Dia ini nanti akan menjadi orang hebat. Akhirnya Abu Hanifah memberikan kepada Abu Yusuf sebagai ganti upah kerjanya. Belajar, fokus. Akhirnya jadi apa? Abu Yusuf ini menjadi seorang qadhi qudat, hakim terbesar pada zaman itu. Ahli hadis, ahli fikih. Yang menyebarkan mazhab Abu Hanifah adalah Abu Yusuf ini. Kebanyakan orang hebat. Bahkan Khalifah Harun Ar-Rasyid ini dia minta kepada Abu Yusuf untuk menulis buku. Tulis buku tentang keuangan dan harta negara, ekonomi negara, apa sumber-sumbernya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana distribusinya. Maka ditulislah kitab Al-Kharaj oleh Alim Abu Yusuf. Dibutuhkan, akhirnya menjadi orang mulia. Ini faedah ini penting. Seorang guru itu mendapatkan nikmat ketika memiliki murid-murid yang baik, ya, yang semangat belajar. Begitu pula seorang murid dikatakan dia telah mendapatkan nikmat ketika dia mendapatkan guru yang baik. Maka ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Seorang guru mendapatkan nikmat ketika punya murid-murid yang baik, sebagaimana murid-murid itu mendapatkan nikmat ketika memiliki guru-guru yang baik. Baik, kembali kepada pembahasan tadi, bahwasanya Heraklius bertanya kepada Abu Hanifah, kebanyakan masuk Islam itu aqwiya'um atau du'afa'um, kebanyakan orang lemah. Kata Heraklius, begitu pula dahulu para rasul sebelum Nabi Muhammad. Ngerti dia, membaca kitab sebelumnya. Ditanya lagi, diantaranya, apakah mereka ketika masuk Islam mereka keluar? Lagi pertanyaan,
Heraklius. Kata dia, tidak. Kenapa? Karena dahulu para sahabat, terutama saat awal-awal Islam, kondisi sulit mereka memilih Islam walaupun dimusuhi saat itu. Berarti mereka mengetahui hakikat daripada Islam. Oleh karena itu, mengenal Islam dan hakikatnya serta berusaha mengamalkan, ini adalah sebab terbesar seorang hamba bisa lebih istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa sarana untuk bisa lebih istiqomah di atas agama ini? Yaitu jangan pernah jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Masjid ini dikatakan Nabi SAW, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Rumah setiap orang bertakwa. Tanda pada hati seorang ada ketakwaan adalah hatinya bergantung pada masjid. Al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu rumah setiap orang yang beriman. Bertanda seorang itu hatinya ada iman, hatinya terikat dengan masjid. Ada panggilan sholat, dia berangkat sholat. Ada kajian ilmu, dia belajar ilmu. Dan ini bagian daripada apa? Tanda ketergantungan seorang muslim dengan masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, ketika mata didekatkan oleh Allah dengan bumi, maka di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Lingkungan itu penting. Dan pada zaman ini lingkungan yang paling baik adalah masjid. Lingkungan paling baik adalah masjid, karena manusia itu anak lingkungannya. Lingkungannya punya dampak. Masjid itu bagaimanapun juga manusia ada kekurangannya, tetap masing-masing orang yang datang ke masjid adalah untuk beramal, untuk beribadah, ada niat baik. Maka jangan jauh-jauh dari masjid. Ini sarana menjaga keistiqomahan, menjaga iman. Kemudian yang keempat, kita harus menyadari bahwa teman baik itu adalah nikmat Allah. Teman baik adalah nikmat Allah, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjaga dan harus mengakui teman baik itu rezeki. Makanya teman itu kalau tidak minyak wangi, teman itu adalah bara api. Makanya harus memberikan gambaran teman baik seperti penjual minyak wangi. Kadang kita diberikan minyak wanginya, kadang kita dicicipi, kadang kita beli. Ada tercium bau harum. Tapi teman buruk ibaratnya seperti pandai besi, bukan berarti haram. Kenapa? Nanti kepercikan apinya atau tercium bau tidak sedap. Begitu pula teman baik itu akan menarik kita pada kebaikan, insya Allah. Sebagaimana teman buruk itu kebanyakan dia adalah nyeret kepada keburukan. Maka teman baik adalah nikmat Allah. Maka perlu kita jaga, perlu kita pelihara teman baik. Jangan kemudian setiap ada hal sedikit kurang lega, akhirnya jadi masalah. Seakan-akan itu adalah perkara yang besar. Ingat nasihat seorang ulama bernama Syekh Mansur bin Hasan Al-Salman, ija'alil masyakil masaila wala taj'alil masail masyakila. Jadikan problematika bahasan yang ilmiah, dan jangan jadikan bahasan ilmiah menjadi problem, sehingga gontok-gontokan antar teman. Yang baik
teman masjidan, teman ngaji, ini nikmat Allah. Ngajak orang satu ngaji itu kadang sulit. Lagi itu kadang udah punya teman sama-sama ngaji itu gak cocok sedikit kadang-kadang jadi masalah. Ojo sampai, dijaga. Teman baik itu nikmat rezeki Allah. Dahulu seorang berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni jalisan salih, ya Allah berikan aku teman yang baik. Berangkat di ke Madinah, Allah pertemukan dengan sahabat Abu Hurairah. Rezeki ketemu orang yang soleh seperti Abu Hurairah. Maka dia bertanya, ya Abu Hurairah, aku berdoa kepada Allah berikan teman baik. Kemudian Allah pertemukan aku dengan kau. Maka kabarkan kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan, awwalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, pertama kali yang dihisab hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka amalannya akan ke bawah baik. Jika salatnya rusak, maka amalnya lainnya akan ke bawah rusak. Karena inilah filter amal yang lainnya, salat ini. Maka perlu kita jaga, kita perbaiki. Kita nikmati salat. Teman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila taatik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waluha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur auratina wa amir rawahatina. Allahumma fatna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa na'udzu bi azamatika min tahtina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan kitab Ad-Durus Muhimmah li'ammatil ummah, yaitu pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Jazakumullah khairan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.